Langit akhir-akhir ini tampak berat. Awan menggantung tanpa arah, seolah menyimpan rahasia masa depan bangsa. Dan dalam hitungan kuno para leluhur Jawa, masa ini antara tahun 2025 hingga 2027 disebut sebagai lintasan lindu langit. Sebuah siklus yang jarang muncul. Konon, ia adalah masa ketika bumi tampak tenang, tapi langit menyimpan badai dahsyat. Dalam serat Joyoboyo dan berbagai primbon Jawa lama, lindu berarti guncangan besar, tidak selalu dalam bentuk gempa bumi, tapi bisa berarti pergeseran tatanan dunia. Sedangkan langit dimaknai sebagai lapisan kekuasaan dan nasib bangsa, tempat takdir manusia ditulis dan dihapus kembali. Jadi ketika dua kata ini bergabung, lindu langit, para pujangga menafsirkannya sebagai masa ketika para penguasa diuji, rakyat diguncang, dan Nusantara mencari keseimbangannya kembali. Primbon Jawa menyebut angka tahun 2025 sebagai angka dengan neptu wuku manahil mangsa kapitu, yang berarti air yang tampak tenang, tapi dalamnya berarus deras. Dalam tafsir politik, ini menggambarkan masa transisi kekuasaan. Pemerintahan baru berdiri, tapi masih membawa beban masa lalu, hutang, proyek besar, dan janji-janji yang belum selesai. Kita akan melihat ketegangan di bawah permukaan, harga pangan yang fluktuatif, tarik ulur kepentingan ekonomi luar negeri, dan pergeseran arah diplomasi antara blok timur dan barat. Sementara, rakyat merasa seperti sedang dijanjikan terang, tapi kenyataannya masih berjalan dalam kabut yang gelap. Memasuki 2026, langit lindu mulai bergetar. Di kalender Jawa, ini disebut tahun Margi Sengkolo, yaitu masa ketika besi bertemu besi dan manusia tunduk pada ciptaannya sendiri. AI, mesin, dan otomasi akan menjadi gelombang yang mengguncangkan ekonomi rakyat kecil. Banyak profesi lama perlahan lenyap, tapi di sisi lain, lahir generasi baru, para penulis algoritma, pembuat citra, dan pedagang data. Namun, sebagaimana disebut oleh para pendahulu, barang siapa melupakan laku dan budi akan dikalahkan oleh ulahnya sendiri. Tanda-tanda ini bisa berarti munculnya krisis moral digital, disinformasi, manipulasi identitas, dan perang maya antara kebenaran dan rekayasa. Langit lindu bukan hanya badai cuaca, tapi badai informasi. Dan di tahun 2027, tafsir primbon menyebutnya masa warsa geni mungkur, atau tahun ketika api berjalan mundur. Artinya, amarah yang lama akan muncul kembali, tapi dari arah yang tak tersangka. Bisa berarti gejolak sosial akibat ketimpangan ekonomi, atau benturan ideologi antara generasi lama dan generasi digital. Dalam primbon, ini ditulis sebagai lintasan langit pecah, ketika bintang tampak berjatuhan, simbol dari banyak tokoh besar yang akan tumbang atau mundur dari panggung kekuasaan. Namun setelah badai itu, kita selalu percaya akan lahir masa pembaharuan. Karena tanhana dharma mangruah, kebenaran tak akan bisa dibelah dua. Setelah petir pasti ada hujan, dan setelah hujan, bumi akan kembali hijau. Lintasan lindu langit bukan kutukan. Ia adalah titik balik yang harus dilewati. Bagi bangsa Indonesia, 2025 hingga 2027 adalah masa penyucian, di mana sistem, moral, dan kesadaran rakyat akan diuji seberapa kuat. Dari politik yang rapuh, ekonomi yang bergantung, hingga budaya yang perlahan kehilangan ruhnya, semua akan diguncang agar bangsa ini ingat siapa dirinya. Sebagaimana pesan leluhur, sopo eling lan waspodo, ora bakal kedadian opo-opo. Siapa yang sadar dan waspada tidak akan tertimpa bahaya. Maka jangan takut pada badai, karena badai hanyalah cara langit untuk menegur bumi. Dan setelah lindu langit lewat, mungkin kita akan menemukan Indonesia yang baru, lebih sadar, lebih bersih, dan lebih teguh menatap masa depan.